Bismillahirrahmanirrahim. Fasal mega makin arkan sholat ni. Rukun sholat. Fi arkan sholat. Taqaddama makna sholat lughatan masalah. Arti dari sholat baik menurut bahasa atau bahasa ini kampun nebati keterangannya tentang sholat ini kenapa baik nih secara bahasa saran ini kampun nebet semakin rangakin tentang rukun sholat. Wa arkan sholati sama niat asarul rukun sholat nikah beda belas rukun rukun nikah sesuatu ahaduha kan sebelumnya menabi syarat nikah sebelum lagi bukan sebagian dari mensyarat kata sebelumnya bukan sebagian dari sholat, sedangkan rukun itu bagian dari sholat. Semakin rukun sholat nikah beda belas rukun. Pertama itu niat. Wahia nak bisanya niat itu qasdu syai'i muqtarinan bihi. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya itu yang dinamakan niat. Niat ini kan sesuatu nejeh sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya itu yang dinamakan niat. Jadi ketika sama-sama nejeh kencoma ini kita bersamaan dengan kelakuan maka ini kita ikuti niat. Berarti kau yakin azam sehari azam. Wa mahluha tempat dan niat di kebenaran teh. Fa in kanat as-sholatu fardhon menabi sholat nika berupa sholat fardu maka wajib adanya niat ini kudu niat fardiyah wa qasdu fi'lihi nejeh nglakonin sholat. Berarti saya wajib menabi ini ke sholat fardu maka saya wajib niatin kekelok. Pertama ini ke fardiyah qasdu fi'liha bentak iniha usolli fardo bentakin ini saya wajib maka misalnya ada mustaqbilal kiblatin ke sunnah menabi sholat fardu ini saya wajib kekelok niat fardiyah ini fardo qasdu fi'liha yang usolli ta'in nikah duhur atau asar saya. Semisal subuh itu masalah. Aukanat otak sholat dan nikah berupa sholat sunat sek ngakungin betul contohnya niat sholat rawatib otak berniat sek endi sebab semisal nikah sholat istisqa maka sek wajib nikah cuma dua. Pertama nikah nejeh ngelakonin sholat dan sholli. Nomor dua nikah ta'in nyatakin nyatakin kelakuan kesak. Jadi ta'in ini usolli sunnat apa lagi? Usolli usolli niki saya wajib nabi sholat sunat saya di beto nikah maka saya wajib nikah qasdu fi'liha bentainya la niatul nafdiyah tak sunat nikah niatun nafdiyah batas tak sunat ke usolli sunnatal qobliyat ad-duhri semoga sunat nikah tak wajib saya wajib usolli qobliyat ad-duhri nikah ampun Jokowi wasani yang nomor 2 rukun sholat yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Ketika dia tidak mampu berdiri maka diperbolehkan duduk sebagaimana yang dia mampu. Adapun duduk ketika sholat, adapun sholat dalam keadaan duduk itu yang lebih utama adalah duduk iftirash. Kemudian rukun yang nomor 3 yaitu takbiratul ihram. Wajib bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram yaitu lafaz Allahu Akbar. Tidak sah berinas tarik. Kemudian
jika mengucapkan selain Allahu Akbar seperti contoh Ar-Rahman Akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Dan juga tidak sah takbiratul ihram mendahulukan khobar dari mubtada'nya, seperti contoh Akbaru Allah. Kemudian ketika orang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka diperbolehkan memakai terjemah dengan bahasa masing-masing. Dan tidak bisa diganti dengan dzikir yang lain, harus berupa takbiratul ihram. Tidak bisa diganti dengan dzikir yang lain. Dan wajib menyertakan niat ketika takbiratul ihram. Adapun menurut Imam Nawawi cukup menyertai secara urufnya saja. Dalam artian yang penting niatnya sudah ada di dalam hati, mustahdirun disolati, hadir ketika mau sholat. Tidak diharuskan niat disertai ketika takbiratul ihram. Rukun yang nomor 4 yaitu membaca Fatihah atau pengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah, baik itu sholatnya sholat sunnah maupun sholat fardu. Dan juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Fatihah secara sempurna. Adapun ketika seseorang menggugurkan, merusak satu huruf dari Al-Fatihah atau satu tasdid dari Al-Fatihah, atau mengganti satu huruf dari Al-Fatihah dengan huruf yang lainnya, maka pembacaannya tidak sah, baca Al-Fatihahnya tidak sah, dan juga sholatnya tidak sah ketika disengaja merusak Al-Fatihah. Adapun ketika tidak disengaja, maka wajib mengulangi Al-Fatihahnya. Ketika disengaja, maka sholatnya yang tidak sah. Ketika tidak sengaja, maka cuma bacaannya tidak sah. Kemudian wajib baginya i'adah, mengulangi bacanya lagi ketika tidak disengaja. Dan wajib tertib meruntutkan bacaan Al-Fatihah dengan cara seperti ayat-ayat yang sudah ada di Al-Quran, urutan masing-masing yang sudah diketahui. Dan wajib mualah, wajib terus-menerus membaca Al-Fatihah, dalam artian tidak ada fasal di antara kalimat dengan kalimat yang lainnya. Tidak ada pemisah di antara sebagian kalimat satu dan juga kalimat yang lainnya, kecuali dengan kadar nafas, dengan alasan nafas. Adapun ketika menyela-nyelai dzikir di antara mualah, maka Fatihahnya terputus, kecuali dzikirnya tersebut berhubungan dengan kemaslahatannya sholat. Seperti contoh makmum mengucapkan amin di pertengahan Al-Fatihahnya, karena imam membaca Al-Fatihah, disunahkan bagi makmum membaca amin. Maka hukum Fatihahnya gimana? Maka tidak terputus mualah, dalam artian tidak dihukumi terputus Fatihahnya. Adapun ketika seseorang tidak tahu Al-Fatihah, bodoh, tidak hafal Al-Fatihah, bodoh tentang Al-Fatihah, tidak tahu tentang Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan menjadi udzur baginya membaca Al-Fatihah karena tidak adanya guru, tidak adanya orang yang mengajari, seperti contoh. Dan juga bisa bagus membaca surat-surat selain Al-Fatihah, maka gimana? Maka wajib baginya membaca surat-surat yang lain, 7 ayat yang terus-menerus sebagai pengganti Al-Fatihah, atau ayat yang terpisah, bukan ayat yang terus-menerus, yang sambung. Adapun ketika tidak mampu membaca Quran,
dalam artian tidak mampu membaca surat selain Al-Fatihah, tidak mampu membaca Al-Quran, maka baginya cukup membaca dzikir sebagai pengganti Al-Fatihah. Dalam artian dzikir tersebut sama persis dengan jumlah hurufnya Al-Fatihah, tidak kurang dan tidak lebih. Adapun ketika dia tidak bisa membaguskan Quran ataupun tidak membaguskan dzikir, maka cukup baginya berdiri saja. Berdiri saja sekadar lamanya membaca Al-Fatihah. Di sebagian naskah mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah itu setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari